Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Stigmania, mahasiswa-mahasiswi dimanapun kalian berada. Tetap sehat selalu dan baik-baik saja. Sigma Talk kembali hadir bersama saya, Taufik Hidayat sebagai host, dan akan membahas reforma agraria pangan masyarakat Banten. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai reforma agraria pangan di Banten, saya sudah bersama Wildan Muftimaki sebagai mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau juga pernah bersangkutan dengan demonstrasi mengenai agraria, diantaranya adalah demonstrasi agraria palsu Jokowi JK pada tahun 2018 dan mengadakan aksi relasi di setiap Hari Tani Nasional. Baik, mempersingkat waktu, halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Kak Wilan, bagaimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah ya baik, tapi walaupun kantong juga nggak baik-baik gitu. Oke. Kak Wilan, apa yang dimaksud dengan reforma agraria? Kalau dalam perspektif luas dan saya boleh mendefinisikan secara sederhana, yang ditinjau dari perspektif ekologi serta politik, reforma agraria itu adalah suatu upaya pemerintah yang menjamin pemerataan sosial ekonomi kepada seluruh masyarakat dan tidak menghasilkan ketimpangan-ketimpangan daripada segala problematika yang ada. Secara singkat, reforma agraria sejati pun hari ini ya memang belum selesai dikemukakan ataupun ditindaklanjuti oleh Banten sendiri. Dan tidak jarang ya bahwasanya reforma agraria ini yang menjadi bahan konsumsi setiap tahun per tahun oleh mahasiswa maupun kalangan-kalangan organisasi lainnya, baik itu dalam kalangan kelas buruh, petani maupun mahasiswa. Nah, kenapa reforma agraria itu sering menjadi bahan perbincangan di masyarakat Banten ini? Oke, karena memang dipandang reforma agraria ini adalah suatu bentuk vital daripada cita-cita bangsa serta harapan petani. Karena mau bagaimanapun, ada dua kelas yang memang menjadi peran-peran revolusioner daripada pengelolaan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan secara mandiri. Maka dari itu, hal inilah yang perlu kita soroti untuk bagaimana kita mengkaji seluk-beluk daripada apa itu reforma agraria, apa yang dimaksud dengan redistribusi lahan, dan apa juga yang dimaksud dengan perhutanan sosial. Karena ini juga yang menarik menjadi perbincangan dari tahun ke tahun. Mengapa ini menjadi perbincangan dari tahun ke tahun dan tidak ada proses penyelesaian daripada reforma agraria sendiri? Karena memang tidak ada upaya lebih lanjut ataupun solusi yang dihasilkan pemerintah untuk bagaimana meniadakan sengketa lahan di tanah masyarakat. Mungkin kayak gitu. Oh. Nah, untuk keadaan reforma agraria di Banten itu gimana itu untuk sekarang? Kacau bang. Kacau. Ya menurut data yang memang saya analisis secara observasi individual maupun bersama kawan-kawan saya menemukan lebih daripada 50 kasus reforma agraria yang ada di Pandeglang dan lebih daripada 1000 kasus reforma agraria dalam kawasan Banten. Ketimpangan lahan dari masyarakat ataupun pertentangan lahan antara masyarakat dan swasta, masyarakat dan pemerintah ataupun sama masyarakatnya dengan masyarakat. Nah, ini juga yang memang perlu kita perhatikan dan perlu kita kaji juga secara detail akar rumput dari permasalahan reforma agraria itu apa, tujuan daripada reforma agraria itu apa gitu. Yang pada akhirnya tujuan-tujuan ini bukan hanya menjadi halusinasi belaka kaum intelektual mahasiswa maupun kaum petani. Karena dengan kita melakukan hal sesuatu yang memang itu berbeda daripada pengalaman yang sudah diambil sebelumnya, itu akan menjadikan suatu hasil yang berbeda pula. Tidak menutup kemungkinan cita-cita daripada pembentukan reforma agraria sejati itu, ini kita bisa selesaikan. Gitu. Tidak mustahil di pandemi hari ini pun. Justru menurut saya, pandemi pada hari ini mendukung untuk bagaimana pemerintah mendorong secara luas pembebasan tanah untuk bagaimana itu dialokasikan kepada masyarakat. Kalau masalah konflik itu apakah ada atau tidak itu di daerah Banten? Oh, kalau untuk masalah konflik, hasil daripada analisa serta observasi saya bersama kawan-kawan di lintas organisasi penggiat sosial dan penggiat lingkungan yang lainnya, kita menemukan lebih daripada ribuan kasus.
Dan data itu juga memang data secara kualitatif ya, secara kualitatif, dan data detailnya mungkin saya juga simpen kebetulan di kamar kosan saya untuk menjadikan konsumsi pribadi. Oh ternyata memang pada hari ini Banten mempunyai sengketa tanah ataupun konflik agraria terbanyak gitu kan daripada provinsi-provinsi lain. Ya mungkin salah satunya Kalimantan mungkin yang pertama yang mempunyai sengketa tanah dan konflik agraria yang memang merajalela. Tapi Banten juga pada akhirnya terkena impact daripada reforma agraria yang memang ini belum ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pada akhirnya petani-petani, nelayan-nelayan itu yang menjadi peran strategis dalam pembentukan reforma agraria ini bisa menjadi pengangguran. Nah, ketika memang istilahnya menganggur berarti hilang nilai-nilai konsumsi dia, hilang mata pencarian dia, dan dia tidak bisa menafkahi keluarga. Maka tidak aneh karena memang Banten pada saat ini menjadi provinsi kedua termiskin di Indonesia. Salah satunya kita tidak bisa lepas daripada konflik agraria yang memang itu berlaku di Banten. Pada akhirnya ini yang menjadikan impact negatif dalam ketahanan pangan masyarakat. Gitu. Nah, kan berdampak pada pangan. Adakah gitu sisi positif atau negatifnya tentang ketahanan agraria untuk pangan di daerah Banten? Kalau untuk sisi positif mungkin lebih banyak sisi negatifnya Bang ya. Kalau saya boleh nilai secara subjektif dan ini adalah pendapat saya, silakan oleh kawan-kawan silakan dikoreksi atau diklarifikasi. Karena memang pembentukan reforma agraria ini hadir untuk menata ulang struktural ketimpangan lahan menjadi keadilan. Yang pertama. Yang kedua, reforma agraria ini hadir ini berasaskan pada Undang-Undang Hukum Pokok Reforma Agraria ya tahun 1960 menjelaskan tentang bagaimana tujuan-tujuan daripada reforma agraria ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, setelah untuk bagaimana mesejahterakan rakyat dan untuk bagaimana menata ulang strukturalisasi lingkungan, reforma agraria juga mendukung untuk bagaimana petani itu bisa memperoleh ladangnya secara banyak dan keuntungan yang berlipat ganda. Tapi pada akhirnya ini tidak sesuai dengan apa yang kita hadapkan sekarang. Realitas hari ini menunjukkan bahwasannya keterpihakan para birokrat negara, para pejabat negara ini bukan terhadap kaum petani ataupun kaum kecil. Dibuktikan dengan pembebasan lahan yang sembarangan, pengakuan sengketa atas tanah pada akhirnya. Karena memang ini juga yang berimpak kepada pangan nasional. Karena mau bagaimanapun yang disebut dengan petani adalah kalau kita ingin ketahui ya, petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Penyangga dalam sudut apa? Penyangga dalam sistem ketahanan pangan mandiri Indonesia. Nah, ketika nanti di kemudian hari petani akan hilang ladang-ladangnya, akan hilang penghasilannya, mau jadi apa bro? Negara kita pangan aja nggak punya. Sebenarnya Indonesia itu cukup untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pangan secara industrialisasi nasional. Tapi pada akhirnya pemerintah hari ini belum siap untuk bisa memenuhi hal itu. Karena udah berapa banyak memang pangan-pangan yang memang itu bisa dihasilkan oleh Indonesia tapi lebih memilih impor daripada negara lain. Contoh beberapa kasus yang kemarin Indonesia mengimpor ya kan lebih daripada ribuan ton beras kepada Vietnam. Sedangkan banyak daripada lahan-lahan petani Indonesia yang memang itu belum bisa dikelola secara murni dan untuk menjadikan produktivitas pangan nasional. Seperti itu. Jadi lebih banyak sisi negatifnya dibanding sisi positifnya. Benar. Nah, untuk dari lahan agraria tersebut Kak, nah bisa tidak sih lahan agraria dijadikan lahan untuk pertambangan gitu? Kalau untuk karena ini reforma agraria pada saat ini bersifat multikultural, bersifat global. Yang pada awalnya reforma agraria itu hanya bicara tentang agrarisasi ataupun lahan-lahan pertanian. Nah, di zaman milenial hari ini, tepatnya di 5.0 mungkin ya yang akan datang di tahun 2025 nanti, ini akan menjadi PR, ini akan menjadi pertanyaan bagi kita semua tentang masalah hal itu kan. Nah, karena sejatinya ada dua hal yang memang menjadi pemicu konflik agraria. Yang pertama adalah
tidak ada kepastian hukum ataupun kebijakan peraturan pemerintah yang memandang atas tanah. Yang kedua, tidak adanya penjelasan tentang sengketa tanah, hak kepemilikan tanah, serta metode-metode untuk bagaimana menciptakan dan mempunyai hal-hal untuk kita mempunyai tanah tersebut. Nah, yang kedua adalah kelambanannya ataupun ketidakadilannya, ya, proses penyelesaian sengketa agraria yang berujung konflik. Maka pada saat ini, ya itu udah menjadi konsumsi massal di mana-mana. Ternyata bukan hanya di Banten, di provinsi-provinsi lain yang memang masuk dalam kategori NKRI, ini banyak konflik agraria tersebut. Akibat daripada ketidakpastian hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam segi eksekusi masalah. Mungkin kayak gitu. Kan dari lahan sendiri kan susah dan lain sebagainya gitu tuh. Nah, bagaimana untuk pembangunan infrastruktur di Banten gitu kan? Contohnya buat pembangunan jalan tol itu tuh. Bagaimana tuh? Ya, kebetulan ya hari ini pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin pada RPJMN-nya membangun tol ya, dari Serang sampai ke Pandeglang ataupun Panimbang. Nah, di situ kita akan menemukan banyak daripada konflik agraria dan pembebasan lahan. Karena mau bagaimanapun, ketika lokasi pembangunan jalan tol dari Serang sampai ke Pandimbang ini dibangun, ini berpotensi untuk bagaimana terjadinya ketimpangan pangan serta ketimpangan lahan oleh masyarakatnya. Nah, pada tahun 2005 ya. Pada tahun 2005 dan sampai sekarang reforma agraria itu belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Nah, kalau kita mengutip secara undang-undang ataupun peraturan presiden pada waktu itu yang masuk kepada RPJMN, rencana program jangka menengah di tahun 2015 sampai selanjutnya, reforma agraria ini ingin menyelesaikan ataupun perluasan pembebasan lahan itu sebanyak 4,9 hektar. Dari 4,9 hektar tanah masyarakat ataupun tanah negara, 600.000 yang sudah bersertifikasi atas data kepemilikan masyarakat secara individu, dan 4,9 juta yang memang ini masih terlantar. Dan hal ini yang memang mengindikasikan ketidaksiapannya pemerintah dalam mengalokasikan lahan untuk bagaimana menciptakan petani yang produktif dan menciptakan negara yang mandiri dalam ketahanan pangan. Oh, lumayan rumit juga ya. Ya, lumayan rumit. Karena memang sekarang itu banyak oknum yang bermain dalam penjualan tanah, maklar-maklar yang istilahnya rese ya, istilahnya yang mencoba untuk bagaimana melanggar daripada ketentuan yang berlaku, terutama dalam undang-undang hukum pokok agraria. Hal itulah yang berimpact fatal bagi kehidupan kita. Maka ketimpangan ini ya sampai saat ini ya nggak bakal selesai kalau memang tidak ada kesadaran kelas, tidak ada rasa sosialis antar masyarakat ataupun rasa kasihan negara kepada masyarakat miskin yang memang tidak mempunyai lahan. Seperti itu. Nah, membahas dari kesadaran itu tersendiri. Nah, adakah juga peran atau sesuatu yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan konflik atau yang lainnya? Karena memang kalau dipandang oleh saya, hal ini memang yang harus diselesaikan oleh mahasiswa ya. Karena segelintir orang mendefinisikan dan menganggap bahwasanya mahasiswa ini adalah agent of change, social of control dan yang lainnya. Ya mungkin kebanyakan hari ini tidak berbentuk seperti itu. Sekilas lapat dan makna mungkin hari ini jauh daripada eksekusi yang memang hari ini kita lakukan. Nah, beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Maret kemarin, saya dengan teman-teman saya dalam suatu organisasi penggiat lingkungan juga, kita mengadakan observasi selama 7 hari di daerah Cibitung, tepatnya di Kota Pandeglang dan Desa Sindangkerta. Oh ternyata, jangankan yang memang istilahnya di perkotaan, di sampai ujung daripada samudra di daerah Cibaliung Sumur yang sudah berbatasan dengan samudra, itu tanah bukan lagi dimiliki oleh masyarakat, tapi udah banyak dimiliki oleh orang-orang dari luar daerah seperti Jakarta, Jawa Barat dan yang lainnya. Dan kebanyakan lahan-lahan itu dibeli dengan harga murah. Nah, pada hari ini masyarakat boleh saja gitu kan memakai tanah itu, tapi di kemudian hari
tanah itu akan hilang dengan sendirinya karena akta kepemilikan yang berbeda. Hal inilah yang menjadikan saya turut prihatin terhadap kondisi masyarakat desa yang memang tidak mempunyai lahan dan kebetulan dia berprofesi sebagai petani. Nah, dari kerumitan dan masalah yang ada di Banten khususnya untuk reforma agraria gitu. Apa sih harapan Kak Wildan untuk reforma agraria khususnya di daerah Banten ini, Kak? Kalau kita hitung harapan-harapan besar, segala ketimpangan, ketidakadilan dengan lahan ini bisa diselesaikan oleh pemerintah. Karena mau bagaimanapun, tadi saya telah kutip, petani, nelayan, buruh adalah beberapa kelas revolusioner dalam membangun suatu negara. Ketika memang tidak ada lahan yang akan dimanfaatkan oleh petani karena eksploitasi besar-besaran oleh kapitalisme, ya kan? Karena sifat kapitalisme itu selalu ekspansionistis, merambah suatu wilayah yang belum teramah oleh modal, gitu kan. Dan pada akhirnya hilanglah lahan-lahan petani di situ. Tadi yang sempat saya singgung juga ya tentang masalah pembukaan jalan tol. Banyak ternyata lahan-lahan warga itu yang tidak diganti rugi dengan seutuhnya. Walaupun ya memang semua tanah yang ada di negara Indonesia ini yang memiliki negara, tapi di situ masyarakat berwenang ataupun mempunyai hak atas dasar kepemilikan tanah. Jadi kalau memang pembebasan lahan oleh pemerintah, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena tanah itu asalnya milik negara dan akan dikembalikan lagi ke negara. Kecuali kita perdebatan sengketa tanah dengan swasta. Harapan-harapannya besar. Karena dengan adanya reforma agraria sejati dan ideal yang dibangun oleh negara dalam upaya pemerataan sosialnya, hal inilah yang menjadikan Indonesia bisa mandiri secara pangan, bisa mandiri secara industrialisasi yang berskala nasional maupun internasional. Karena upaya-upaya ini yang dilakukan banyak memakan istilahnya waktu untuk bagaimana kita menciptakan solusi permasalahan. Hal itulah yang menjadi gambaran atas daripada impact negatif yang dilaksanakan hari ini. Karena memang reforma agraria sejati belum tercipta dan belum menjadi pusat daripada eksekusi daripada pemerintah Indonesia hari ini. Harapannya ke depan reforma agraria ini akan membantah segala bentuk kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran yang memang ada di Indonesia, khususnya di Banten lah seperti itu. Karena ya di Banten tadi kita adalah provinsi kedua ya kan termiskin gitu di Indonesia. Cikal bakal daripada kemiskinan, pengangguran itu tidak terlepas daripada konflik agraria yang berlaku di Banten, terutama di kawasan Pandeglang, Lebak, ya kan, sampai ke sana ke Cibaliung. Itu yang menemukan itu yang terjadi banyak kasus tentang konflik agraria seperti itu. Terima kasih Kak untuk segala waktunya gitu kan untuk Sigma Talk kali ini. Siap. Baik Sigmania, tak terasa 30 menit telah berlalu. Jangan lupa follow akun media LPM Sigma, diantaranya adalah Facebook, Instagram, YouTube, dan website untuk mendapatkan info terbaru dan terupdate yang dihasilkan oleh Sigma. Mungkin cukup sekian, kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.